Wah, seru banget. Oke, milenial, sekarang gue udah nggak sendiri, gue udah barengan sama Bang Ji. Apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Ya. Ini dari tadi mungkin milenial sudah ngeliat-liat, tadi ada banyak teman-teman kita berbaju hijau, beraktivitas gitu kan. Naik turun dinding gitu kan. Sebenarnya gue di mana sih, ya kan? Anyway, kita balik lagi di items buat millennials, buat kakak-kakak juga, informasi ke teman-teman millennials. Kali ini gue berada di Sanggar, tapi bukan sembarang Sanggar. Kali ini gue berada di Sanggar Manjat Ceria. Ini idenya siapa nih yang bikin Sanggar Manjat Ceria? Tapi sebelum nanya idenya, Bang Jo, gue penasaran deh, kenapa kasih namanya Sanggar Manjat Ceria sih? Karena kalau menurut gue tuh Sanggar sama manjat, ya nggak apa-apa sih. Cuman kayak cuman lo deh yang bikin Sanggar Manjat pakai ceria. Iya, ya itu kenapa Sanggar Manjat Ceria. Kita sebelum-sebelumnya itu bikin klub, Ragunan Climbing Club. Nah, itu kan namanya lebih masuk ya. Lebih panjat tebing banget. Nah, setelah itu ternyata banyak nih wilayah-wilayah lain bikin climbing club gitu. Setelah itu coba yuk kita bikin lagi yang baru, tapi konsep baru lagi nih. Ya inilah terbentuk Sanggar Manjat Ceria. Sanggar Manjat Ceria. Menggunakan kalimat ceria, beda banget gitu kan. Benar. Ini emang, dan kalau kita lihat nih umurnya nggak jauh sih dari saya. Udahlah, jauh dari saya umurnya nih. Saya nggak bisa ngomong adik-adik ponakan gitu. Usia-usia masih sekolah gitu kan. Benar. Tapi kalau di luar usia-usia masih sekolah boleh gabung nggak sih di sini sebenarnya? Boleh. Kita untuk usia itu memang kalau dari kecil tuh mulai dari 5 tahun. Kalau dewasanya kita nggak terbatas. Selama dia masih mau manjat untuk olahraga, kita ajak terus. Ada syarat khusus nggak sih kalau mau gabung, mungkin harus punya alat dulu atau apa? Kalau syarat khusus sih nggak ada ya. Paling niat. Terutama niat dari si pemanjat. Kalau dia udah ada niat, artinya dia udah ada kemauan nih. Itu. Paling kita kalau belum punya alat, kita fasilitasin di sini. Oke. Ini ngobrol-ngobrol juga tentang Sanggar Manjat Ceria. Sebenarnya nih mulainya dari tahun berapa? Dari kapan nih mulainya? Kalau Sanggar Manjat Ceria ini baru umur 2 tahun sebenarnya. Yang lama itu di Ragunan Climbing Club. Itu dari 2010-an kita buat di sana gitu. Jadi ini kategorinya masih baru dan emang ditargetin buat yang muda-muda ya? Iya, kalau targetin memang kita kan di sini untuk pembinaan juga ya, pembinaan calon atlet Jakarta Selatan. Gitu. Makanya kita bentuk ini ya untuk pembinaan calon-calon generasi atlet berikutnya. Seperti itu. Tujuannya seperti itu ya. Iya. Ngomong-ngomong udah selama 2 tahun pasti ikut perlombaan dong? Ya. Ada prestasi-prestasi apa aja nih dari Sanggar Manjat Ceria? Untuk prestasi di tahun sebelum pandemi, kita mengikuti sirkuit panjat tebing DKI Jakarta. Alhamdulillah dari Jakarta Selatan kita juara umum. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Juara umum ya? Boleh. Juara umum loh. Tahun 2019 berarti? 19 kita juara umum di sirkuit DKI itu. Ya terus pandemi lah ya. Setelah pandemi ya kita break total. Break dulu. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau misalnya untuk pemula yang mau gabung, biasanya apa sih kesulitan yang dihadapin sama pemula yang mau gabung? Apalagi kalau kita ngomongin juga tentang anak-anak muda sekarang kan susah banget lepas dari handphone. Susah banget lepas dari gadget dan games. Benar. Tantangannya gimana tuh? Iya, tantangannya itu pertama kita bikin suka dia dulu nih buat manjat. Kalau dia udah suka, otomatis dia akan mengikuti terus. Gitu. Yang sulitnya itu ya tantangannya gimana caranya buat dia suka dulu. Oh iya, itu dia. Gitu. Kayak gitu sih. Itu dia tadi ya. Benar. Tapi boleh cerita nggak sih suka dukanya selama 2 tahun ini di Sanggar Manjat Ceria kayak gimana sih? Apa yang bikin lu nggak bisa lupain banget nih? Oh iya. Yang pertama sih perjuangan ini ya, ngabina yang baru-baru nih terutama. Baru masuk kan dia nggak bisa langsung action buat manjat buat lomba, itu dia belum bisa banget. Nah, di situ nih tantangannya kita nih, sultan kita juga gimana nih caranya anak ini bisa ngikutin program kita gitu. Ya pertamanya kita kasih menu-menu yang mudah dulu sih. Biar tertarik ya. Biar tertarik.
kayak gitu. Oke, kalau ngomongin juga tentang kesehatan kan kita bisa tahu lah ini salah satu olahraga juga yang menggerakkan kayak semua tubuh gerak ya. Semua, Iya kan? motorik kita semua gerak. Manfaat untuk tubuh apa sih wall climbing Iya, itu? iya. Terutama buat anak-anak ya. Buat anak-anak itu yang umur 5 tahun, motorik mereka tuh gerak banget, gitu. Jadi di sini dia kita kasih tantangan, kita kasih jalur. Nih selesain jalurnya kayak gimana, gitu. Jadi sebelum dia nyoba dia orientasi medan dulu nih. Dia mikir dulu, ya? dia mikir dulu, dia Nanti caranya gerak ke sini, gerak ke situ. Iya, gua harus kayak gimana dulu nih, kayak gitu sih. Dan ini kan kalau kita lihat nih beda-beda ya pegangannya. Apa sih namanya yang kita pegang itu? Ini poin. Poin, oke. Poin. Beda-beda ya poinnya. Beda-beda. Kayaknya ada yang gampang dipegang, Benar. ada yang susah Nah, juga. ada yang susah, benar. Itu ada nilainya sendiri ya. Ada. Kalau yang pegang yang gede kayak gini kan yang enak-enak tuh namanya apa ya? Volume kayak gini-gini. Aha. Biasanya yang untuk anak-anak kita yang kasih gampang-gampang sih. Yang Tapi kalau gampang-gampang untuk yang dulu. kayak mereka ini ya pegangannya yang segini-segini. Yang kecil-kecil, yang tipis-tipis Iya, ya. tipis-tipis. Oke, itu kan kalau dari poinnya. Kalau dari temboknya sendiri nih, kalau yang miring kayak gini nama Oh ini hang. hang. Oke. Overhang. Jadi memang tingkat kemiringannya kita buat apa namanya endurance anak-anak juga sih. Untuk bisa biar kuat bertahannya ya. Benar. Oke, ini ada poin beda lagi ya? Nilainya beda lagi? Ya beda lagi. Tingkat kesulitannya beda lagi. Oke. Kayak gitu. Oke, mau ngomongin juga tentang wall climbing di Indonesia sendiri deh sebelum kita berangkat ke dunia internasional. Benar. Kayak gimana sih di Indonesia sendiri? Kalau dari gue sendiri dari awal tahun 2000-an tuh udah mulai tuh. Ada di mall, terus Iya, ada di benar. Bulungan juga di Jakarta. benar. Ada juga di Kuningan tuh. Ya pasar festival. Pasar festival juga Iya, ada. benar, Itu kan dari 2000-an, Iya. 2005-an ke atas segala macam. Benar. Kayak gimana sih kalau untuk di Jakarta dan Indonesia sendiri sekarang wall climbing? Iya. Untuk panjat tebing ya, itu sudah dulu yang punya wall climbing itu biasanya kampus-kampus tuh. Kampus-kampus sama di gelanggang-gelanggang olahraga. Nah, sekarang seiring berkembangnya kemajuan panjat tebing itu di setiap wilayah sudah mulai dibangun. Udah bukan hanya di kampus-kampus saja Bukan ya? hanya di kampus-kampus saja, di mall sudah ada di Jakarta sendiri. Nih insya Allah tahun depan juga kemungkinan ada nambah satu lagi nih climbing gym di Jakarta. Oh, satu lagi? Satu lagi. Mudah-mudahan mohon doanya aja ntar Amin. biar lancar. Nambah banyak banget, Nambah. bisa tambah terus. Benar. Oke, sekarang kalau kita ngomongin tentang dunia internasional, kita kan kemarin 2018 ya, Ya, Asian Games kita Asian megang Games. dan juga Benar. kita menjadi juara dunia Dunia. dalam kategori speed. speed. Oke, gue mau nanya-nanya tentang itu, tapi ntar dulu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana millennials, gue bakal balik lagi masih di item informasi ke teman-teman millennials. Masih ada Ditan Sudiro di sini, masih barengan sama Bang J. Dan pastinya kita masih dari Sanggar Manjat Ceria. Jangan kemana-mana ya. Welcome back to the show. Masih di items informasi ke teman-teman millennials. Gue masih di Sanggar Manjat Ceria dan tadi pertanyaannya berhenti di dunia internasional. Benar. 2018 Nah. Asian Games kita menang. Benar. Juara Aris dunia. Susanti ya, Aris Susanti. jagoannya waktu itu. Benar. Sebenarnya dunia internasional ngelihat Indonesia kayak gimana sih di wall climbing? Iya. Untuk dunia internasional ya, Indonesia itu masih dilihat speednya aja sebenarnya. Karena di panjat tebing ini ada 3 cabang sebenarnya. Speed, lead, dan boulder. Boulder itu yang seperti ini. Oh, yang Yang nggak miring, lurus, ya. yang miring ya. Speed kecepatan. Speed kecepatan, lead ketangkasan, Ketangkasan. boulder juga sama ketangkasan. Gitu. Jadi kalau dunia nih ngeliat Indonesia tuh masih megang speednya aja sih. Gitu. Sementara kita di lead sama bouldernya masih agak kurang gitu. Tapi kita menyeramkan kan ya? Orang takut dong sama Sangat, kita. sangat, Sangat sangat takut kan? menyeramkan, sangat menyeramkan. Di kejuaraan World Cup bulan apa gitu kemarin, Indonesia mecahin 2 rekor satu event. 2 rekor satu event untuk speed. Speed. Kalau buru-buru cepet ya. 2 rekor dalam 2 satu rekor. event. Rekor dunia. Rekor dunia. Wow.
Oke. Ini buat millennials yang mungkin tertarik gitu kan, mendingan cari aja kalau misalnya di daerahnya. Coba cari di daerahnya pasti ada komunitas panjat tebing juga pasti ya? pasti ada. Pasti ada. Langsung main ke sana aja, kenalan aja. Benar. Gitu. Dan ngomong-ngomong juga tentang dunia internasional juga, apa sih yang bikin orang kita beda speednya? Kenapa kita jadi jago banget di speed? Apakah dari pelatihannya? Apa emang orang-orang kita fisik kita terbiasa? Kalau bicara fisik sih sebenarnya kita sama ya, sama orang-orang luar gitu. Mungkin metode latihannya kali yang berbeda. Yang negara lain nggak punya nih metode yang kita lakuin di sini. Emang gitu. Metodenya apa sih, Bang? Iya, itu dia sangat sulit sekali sih memang. Boleh di rahasia ya? Boleh diceritain dikit gak sih? Untuk metodenya itu memang kita sepersekian detik itu ketika kita melakukan speed. Sepersekian detik itu kita harus ada di tingkat sekian. Bukan 1 detik ya, sepersekian. Sepersekian detik. Jadi kita kayak terbang aja sebenarnya, kayak gitu. Kayak lompat aja sebenarnya. Cuman kan nggak semudah yang kita lihat. Benar. Bedanya sama latihan atlet luar, tahu nggak Bang? Kira-kira apa? Bang? Kalau kebetulan belum sempat ngeliat langsung ya, belum sempat. Tapi mereka sebenarnya sudah mengikuti metode di sini sih. Sedikit-sedikit sudah mengikuti. Makanya kan di luar juga speed kita lumayan dikejar nih sama mereka. Gitu. Contoh metodenya ada nggak sih? Penasaran gue. Metode yang dicontoh sama mereka salah satunya. Kayak ya tadi itu dia sepersekian detik. Perhitungannya sepersekian detik. Gimana caranya ke sana? Benar. Kurang gitu ya, metodenya gimana caranya lu pikirinnya sendiri bisa tembus ke sana. Benar. Oke. Gitu. Oke. Dan ini kita sekarang ngobrolin yang lain nih. Kalau ngomongin juga tentang wall climbing, ini kayaknya kan sangat membutuhkan fisik yang siap. Benar. Pemanasannya tuh pemanasan yang benar berapa lama sih? Iya, kalau untuk atlet ya, untuk atlet sih biasanya pemanasannya kita 30 menit sebelum mulai latihan. Jadi kayak seperti jogging, terus perenggangan otot seperti itu sih. Itu berapa menit biasanya sih standarnya? 30 menit sih. 30 menit 30 ya? menit. Oke, gue tanya 2 kali 30 menit jawabannya. Gue berharap lebih cepet, enggak? 30 menit standarnya. Emang 30 menit standarnya ya? Itu untuk atlet. Tapi kalau untuk kita yang hanya ingin olahraga sih, cukup jogging, 5 menit, perenggangan ya sudah. Kita langsung manjat aja kayak gitu. Dan biasanya cedera-cedera macam apa sih yang diderita atau yang didapatkan dari teman-teman yang manjat tebing kan? Iya. Tangannya satu di mana, kakinya kemana? Benar. Iya, kalau untuk cedera sih banyak ya, beragam ya. Mulai dari kram, mulai dari kesleo itu ada tuh, gitu. Sampai yang parahnya lagi pecah otot di dengkul. Kayak atlet kita sekarang nih Aspar Jailolo, dia lagi mengalami pecah otot itu, kayak gitu. Itu karena apa? Jatuh atau salah? Biasanya overtraining. Overtraining. Latihannya kebanyakan. Jadi latihan harus latihan yang baik, bukan latihan yang banyak, salah juga kalau kebanyakan ya. Benar. Kurang lebih kayak gitu jadinya. Oke. Tapi kalau kita ngebahas sekarang kan udah mulai banyak komunitas-komunitas yang berdiri sendiri. Kalau zaman dulu tuh seinget gue emang bener-bener sekolah ya. Iya. Pecinta alam kan? Pecinta alam. Biasanya kebanyakan itu ditimbulnya dari pecinta alam sendiri. Gitu. Nah, sekarang justru kebalik nih. Yang dulunya dari pecinta alam, malah sekarang di luar dari pecinta alam. Di luar dari pecinta alam iya, juga udah suka juga sudah sekarang suka. Oke. Gitu. Oke, tapi bagaimana dengan kepopulerannya juga? Kepopuleran olahraga panjat tebing. Sekarang kan sekarang tuh kalau menurut gue olahraga tuh gimana caranya fotonya bagus, sepeda. Benar. Sepeda. Naik gunung bagus. Nah, maksud gue gitu. Kalau lu panjat tebing di gunung emang bagus. Kepopulerannya gimana sih sekarang? Ada juga nggak sih para muda-mudi millennials yang gue mau panjat tebing, gue mau selfie juga, tetap masuk kategori itu nggak sebenarnya? Ada yang seperti itu, tetap ada. Yang seperti itu ada. Kalau kita bicara populer panjat tebing ya, sekarang itu tuh sudah sama dengan olahraga cabur lain seperti bulu tangkis, sepak bola gitu. Walaupun kita panjat tebing nggak terlalu banyak ya, tapi sekarang itu udah sangat populer dibandingkan
Di bawah 2018 kemarin tuh. Jadi Iya. popularitasnya itu malah justru meledak setelah Asian Games. Setelah Asian Games. Yang lo rasain apa tuh Bang meledaknya? Kayak gimana? Wah, Pada ini ya, nge-add followers nambah. ya followers nambah. Itu setiap hari tuh orang tua Oh, banyak yang pengen daftarin anaknya. jadi antusiasmenya bukan hanya di anak tapi udah ke orang. Orang tuanya. Orang tuanya yang pengen naruh anaknya di sini. Itu. Oh, baru tahu gua. Oke, jadi antusiasmenya udah sampai kan kalau zaman dulu tuh pasti orang tua pengennya anaknya jadi pemain bulu tangkis. Benar. Pemain bola. Main bola, main Iya, bulu benar, tangkis gitu benar. kan. Jadi sekarang sampai orang tuanya japri lo. Wah, Iya. Dari yang antusiasmenya bagus dari yang banget. anak 3 tahun tuh pengen dimasukin. Heeh. Saya bilang, oh 3 tahun belum bisa mereka. Minimal kita 5 tahun baru bisa. Oke. Kayak gitu. Ada catatannya tuh buat millennials. Minimal yang baik sih 5 tahun. Kalau 3 tahun mungkin guling-guling di sini aja. Lari-larian aja nggak apa-apa sih. Lari-larian, iya lari-larian aja nggak apa. Oke, sekarang kita balik ngomongin tentang komunitas Sanggar Manjat Ceria sendiri. Ini sekali latihan berapa anak yang kekumpul? Biasanya? Kita per sesi itu ada 7 sampai 8 anak per sesi. Aha. Totalnya ada 39 anak. 39 anak. Heeh. Per sesi dibagi berapa jam sih biasanya latihan? Biasanya kita 3 jam. Per sesi cukup sih 3 jam buat anak-anak. Gitu. Iya. Karena seminggu dia 3 kali pertemuan kan di sini. Gitu. Energinya pasti habis juga. Habis banget. Pokoknya habis pulang dari sini, pulang mandi makan langsung tidur. Udah Nggak main gadget lagi. dan nggak sempet mikir yang aneh-aneh lagi, nggak sempet Benar. ngelakuin yang aneh-aneh lagi, udah Benar, capek. Benar. Oke, sekarang mau ngebahas juga tentang Bang J nih. Ah. Sejak kapan sih kecintaan lo sama panjat tebing? Wah, Wah, ini Ingat dia nggak nih. sih? Iya. Kalau kecintaan panjat tebing itu sebenarnya dari 2003-an ya. 2003-an kita saat itu belum ngebentuk klub. Cuman manjat di tebing ini, ke tebing ini, ke tebing ini, wall ini kayak gitu aja sih. awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Bener-bener di tebing beneran ya? Benar-benar tebing beneran. Bener tebing. Iya. Berarti harus ada yang naik dulu satu, baru masang masang benar. tali ya? Iya, ibaratnya? tali pengaman seperti itu. Wah, beda ya kalau kita sekarang udah disiapin. Kalau Bang J dulu nggak, dia masang talinya sendiri. Benar. Dari 2003, terus perjalanannya sampai akhirnya ibarat kata sekarang lo jadi menciptakan sebuah forum ini, Iya. sebuah sanggar ini tuh gimana? Iya, karena kesadaran kita sendiri sih akan kebutuhan bibit atlet gitu untuk regenerasi atlet sebenarnya. Ketika atlet ini sudah berumur 25, dia sudah udah nggak bagus lah dibilangnya. Panjat tebing usia 25 25 tuh sudah puncak. sudah di puncak mereka. Gitu. Itu udah masa kemasannya mereka. Gitu. Nah, gimana nih caranya kita buat regenerasi lagi? Gitu. Itu tuh tantangan kita juga. Kita bentuklah Sanggar Manjat Sanggar Manjat ini. Ceria ini gitu. Ya, namanya emang menyenangkan sih, Sanggar Manjat Ceria. Jadi orang Iya. berani, Iya, pokoknya manjatnya harus ceria aja. mau Walaupun gabung dong, jalurnya mau gabung. susah harus ceria. Oke, ini sekarang lagi mau ngomongin tentang teman-teman sendiri nih yang di belakang lagi manjat. Iya. Kenapa bajunya hijau sih? Ya itu. Nanti aja dijawab. Oh, Nanti siap, aja dijawab. siap. Penasaran kan lo? Jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman millennials hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Oke, kita kembali lagi di Items, informasi ke teman-teman millennials, masih barengan sama gue Ditan Sudiro dan ada Bang J juga. Bang, kita lanjut ke pertanyaan gue tadi. Ayo. Ini teman-teman Sanggar Manjat Ceria Ah. hijau banget. Kenapa harus Ya. hijau sih? Ya, kebetulan kenapa kita hijau? Warna Jakarta Selatan tuh hijau. Asik, anak Jaksel nih. Ya, anak Jaksel Anak banget. Jaksel. Oh, emang ya? Selatan Iya, hijau ya? jadi semua cabur di Jakarta Selatan itu dia pasti warnanya Oh, hijau. baru tahu gue. Gitu. Oh, oke. Gue pikir ada filosofi lain, ternyata ngikutin Jakarta Selatan Iya. aja gitu kan. Oke, tadi gue juga sempat dengar ada yel-yel. Benar. Siapa kita? Merinding dia. Wah, Ngeri nggak tuh? ngeri. Ngeri. Ini maksudnya ini kan, kalau lu tahu siapa gue, lu merinding. Lu merinding. Gitu kan? Iya. Susah juara umum nih. Benar. Yel-yelnya kayak gitu ya. Gimana, coba dari mulai gimana? Siapa kita? Merinding dia. Oke, bye-bye lo juara umum. Oke, sekarang gue mau ngomongin tentang peralatannya. Tadi kan kalau kita lihat panjat tebing tuh pasti mereka ada peralatan-peralatan khusus. Kita mulai dari sepatu dulu deh. Sepatunya nih, apa yang membedakan sih sama sepatu biasa sebenarnya? Iya. Beda Kalau beda. Jadi kalau untuk
sepatu panjat dia khusus ya. Di bawahnya tuh dia apa namanya? Solnya beda ya. Soalnya beda, terus dia full karet. Kenapa dia full karet? Karena untuk ketika kita di tebing, itu injakan kita tuh nempel banget. Biar nggak slip. Biar nggak slip. Dan biasanya sepatu panjat tuh lebih sempit dari sepatu biasa kita. Iya sih, bener. Iya, misalkan Bang Dita pakai sepatu nomor 40, berarti turun 2 nomor. Oh, Jadi 38. Jadi kaki kita tuh begini banget. dibikin begitu Iya. ya. Kayak balerina juga Benar. kan kakinya agak begitu. Benar. Kayak Oke, gitu. ini sepatu terus yang ini dulu. Iya. Oke, Ini harness ya. Ini harness. Jadi ini ya ini nih apa pelindung kita Pengaman saat juga ya? pengaman kita saat kita manjat gitu. Jadi memang apa namanya dia nih yang terpenting lah ketika kita manjat Harus ada pengaman. harus ada ini. Oke. Gitu. Dan ini yang bikin gue penasaran. Ah, ah. Ini kantong yang biasa di sini. Iya benar. Ini apa sih, kapur ya? Magnesium karbonat. Magnesium Karbonat. karbonat. Oke, bukan kapur guys. Bukan kapur, bukan bedak, bukan bedak. Iya, saya tahu bukan bedak. Licin kalau Licin. jatuh. Bener. Jadi ada bubuk putih gitu Ah, ah. biasanya. Benar. Dan ini fungsinya untuk biar nggak slip Biar juga ya. ya biar biasanya kan kita kalau manjat tangan kita licin ya, Ah, ah. keringetan. Nah kita pakainya magnesium karbonat ini. Oke. Seperti itu biar nggak licin tangan kita. Gini. Iya. Nah, Jadi kayak gitu guys. Ini sebenarnya peralatannya nggak banyak ya? ya nggak banyak, cuman ya buat perorangan sih butuhnya ini tali, harness dan chokback ini. Nah. Ya, ini kalau kita ngomongin kategori panjat tebing, bukan Panjat yang tebing. solo. Oh ya. Kalau yang solo bukan. beda lagi kan? Beda lagi, beda lagi. Itu- Dan sebenarnya itu nggak direkomendasi untuk. Iya, gue mau nanya juga sebenarnya Ah, ah. kalau yang solo itu adalah yang nggak pakai pengaman, Benar. langsung ke tebing Benar. gunung. Dan itu tidak direkomendasi ya? Ya, sebenarnya kan itu jalur apalan ya. Ketika kita nggak bisa jalur itu dan kita belum apal, mendingan nggak usah dicoba deh. Bahaya Dan jangan pernah dicoba. Oke. Ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin kalau mau gabung nih bisa cari informasi tentang Sanggar Manjat Ceria kemana sih? Oh ya, bisa kontak kita langsung di Instagram @sanggarmanjatceria, atau bisa datang langsung ke Jalan Jagakarsa 1, Gang Indah 2, nomor 5, Jakarta Selatan. Oke, bisa langsung ke situ ya. @Sanggar Manjat Ceria di Ya, Instagramnya kalau mau Instagram. tahu lebih jauh. Kalau misalnya, tapi kalau di akun lo tuh ada teman-teman luar kota juga kan? Ada kan ya? Ada. Jadi kalau misalnya mau berjejaring di situ, mau nyari yang dekat sama rumahnya, bisa langsung aja di Instagramnya. Iya. Oke, sekarang kayak giliran gue nyoba deh. Cobain yuk. Coba yuk. Oke, gue bakal pakai alat-alat ini dalam sepersekian detik. Ya. Habis yang satu ini ya. Ting. Cepet banget kan guys, gue ganti bajunya. Oke, sekarang gue udah dipakein apa sih? Harness ya? Harness, Udah dipakein harness yang biasanya diikat pakai tali, tapi di sini kita karena boulder. nggak terlalu tinggi juga dan ada matrasnya. Jadi ini buat gaya-gayaan aja. Terus nggak ketinggalan juga gue udah pakai sepatu khususnya. Kaki kayak di gini nih. Benar, benar. Kayak balerina. Benar. Kayak pebalet kan kakinya juga kayak gitu. Menarik. Jadi penasaran. Yuk, masih bisa nggak ya? Gue terakhir kali naik itu jadi nggak mau ngasih tahu. Udah lama Jadi banget. curhat. Terakhir kali manjat udah lama banget. Kita coba apakah kira-kira gue masih bisa manjat atau enggak. Ya. Dan tenang aja, gue nggak bakal sendirian kali ini. Gue akan ditemenin sama seseorang. Seseorangnya siapa? Nanti ya. Oke, thank you bang. Oke guys, gue bakal coba nih manjat tebingnya dan gue nggak akan sendirian karena gue akan ditemani oleh rekan gue. Udin! Yeay! Udin punya pengalaman manjat? Sebelumnya sih belum. Belum pernah ya? Oke, selalu ada yang pertama untuk apapun. Kita mulai sekarang kalau gitu. Oke, ayo bang, ajarin bang. Ayo. Bang Ji ajarin. Buat pemula, biasanya kita kasih pegangan yang besar-besar seperti ini nih. Gitu. Jadi biar lebih mudah aja. Nah, terus nih butuh diingat ya. Panjat tebing itu sebenarnya bukan kekuatan di tangan, tapi di kaki. Gitu. Nah, ketika kita nginjak poin, itu kaki kita harus ujung begini nih. Gitu, ujung gini. Oke. Gitu. Jadi nggak nginjak miring-miring gini, tapi nginjaknya ujung gini. Dan kalau Gitu. di turnamen sendiri yang dihitung tuh tangan megang poin atau kaki megang poin? Ya, ada tangan megang poin teratas, itu dihitung juga poinnya kayak gitu. Oke.
Ajarin Bang. Yuk. Harus nyentuh yang mana dulu? Oke. Kita yang gampang-gampang dulu aja ya. Gampang dulu. Oke. Yang pertama itu badan kita harus kita turunin ke bawah seperti ini. Oke. Jadi tangan kita harus selalu lurus nih. Harus selalu lurus gini. Jangan dia di begini. Oh, wah. Nah, ini kalau begini, itu kita di tangan semua nih adanya, tapi bukan di kaki. Nah, ini yang bikin tenaga cepat habis. Gitu. Tapi kalau kita lurus begini, nah ini kita selalu lurus. Per kaki, ambil, lurus lagi. Ngelihatnya gampang ya? Gitu. Itu ambil lagi lurus, Gue lewat. ambil, turun lagi, Balik lagi. balik lagi, per kakinya, seperti itu. Oke. Gitu. Lihatnya sih gampang. Tapi coba kita coba. Yuk, coba yuk. Oke, kali ini harnessnya ini buat gaya-gayaan doang. Harusnya kan pakai tali gitu kan. Benar. Tapi ini buat gaya-gayaan doang. Di kaki, oke. Kaki, oke, iya. Oke, badannya dijatuhin, Oh, sorry. Oh, ya. tangannya lurus, oke. Kaki kirinya di sini. Oke, ambil yang ini. Berat banget. Oke, ambil yang gede, boleh. Geser lagi kakinya. Dilurusin tangannya. Oke, ambil lagi yang gede. Yang enak. Oke, balik lagi ke kanan. Balik lagi. Oke, tukar lagi kakinya. Ambil lagi yang enak. Oke, seperti itu. Pukul bos. Ayo Din, jangan mau kalah. Ayo Din, kayak tadi Din. Jadi, ya. Ya. Oke, ya benar kayak gitu. Ambil yang ini kanan. Oke, ini kiri. Oke, ini kanan. Ya, di biru dua-duanya. Oke, lebar kaki kirinya. Ini tangan kanan. Oke, ini tangan kiri. Oke, ini tangan kanan. Tadi yang sekali Oke, salah, tangan kiri. langsung salah. Oke, geser lagi kakinya. Oke, ini tangan kanan. Double tangan dua. Oke, begitu caranya. Oke, coba kita naik kelas yang susahan dikit. Oke. Kalau sahan dikit, kita kesini kali geraknya. Iya, iya, boleh. Oke, kita mulai dari sini aja ya. Dari sini. Hah? Ini ngeliatnya gampang loh, tapi khusus. Waduh. Seperti itu. Jadi kita perlu beberapa poin aja buat Waduh. sampai sini. Oke. Coba ya. Waduh. Mulai dari sini nih. Mana tadi? Sini Tangan ya. kanan, nih tangan kiri. Oke, kakinya lebar. Sini. Boleh. Buset. Ini tangan, oke, boleh. Nih. Ya. Bentar. Oke, pindah lagi kakinya. Sini. Ya! Gagal, guys. Gagal, guys. Susah, guys. Lebih mudah melihatnya daripada mencobanya. Coba, Din. Ayo, Din. Ya, situ. Kakinya sini dua-duanya. Oke, pegang sini. Oke, pegang panjang. Kakinya lebar sini. Sini nih. Oke. Pegang yang ini. Ambil yang atas sini. Hop. Nice. Oke. Ambil yang sini, tangan kiri. Ini nih tangan kiri. Oke, ambil yang atas. Ayo, terus, Din. Masih bisa, Din. Bisa. Oke, millennials ternyata nggak gampang. Nggak gampangan ngelihat Bang J naik daripada gue nyoba sendiri tadi sampai jatuh. Dan Bang J, thank you banget udah nemenin dari tadi. Sama-sama. Kita udah di penghujung acara. Boleh dong minta sepatah, dua 1000 kata juga boleh. Wah, Pokoknya banyakan. untuk Iya. millennials yang tertarik sama panjat tebing. Silakan. Iya, buat adik-adik, jangan pernah malu buat mencoba, jangan pernah putus asa. Kalau nggak bisa, coba lagi. Kita akan tahu titik kita nanti sampai mana. Ketika kita berhasil, kita akan tahu tuh rasanya perjuangan kita nanti seperti apa. Iya, benar banget. Dan kalau udah berhasil udah naik kelas juga berarti kan. Benar. Oke. Gimana tadi tagline-nya? Siapa kita? Merinding dia. Oke. Boleh bareng-bareng nggak semuanya? 1, 2, 3. Jakarta Selatan. Thank you banget. Ketemu lagi di episode lainnya Items ya. Informasi ke teman-teman millennials di Tan Sudiro. Signing out hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.